Oke, kita buka berkasnya. Dan ini bukan soal novel ya. Ini adalah cetak biru. Sebuah blueprint operasional untuk infiltrasi asing. Jadi, misi kita hari ini jelas. Kita mau bedah apa The Quiet American karya Graham Greene ini cuma fiksi biasa, atau jangan-jangan ini adalah sebuah studi kasus. Sebuah manual lapangan dari protokol intelijen yang anehnya terus-terusan dipakai. Baik, target utama kita, Operatif Alden Pyle. Kita mulai bedah subjek ini sekarang. Ini dia, laporan awal dari lapangan, dari aset kita di sana. Dengerin baik-baik, ini menyoroti karakteristik utamanya. Campuran mematikan antara idealisme buta dan kemampuan operasional di lapangan. Bahaya. Nah, lihat ini, kontrasnya kelihatan banget. Di atas kertas, Pyle cuma atasnya ekonomi, kedoklasikan, tapi di bawahnya, misinya jauh lebih dalam. Ini tuh semacam pintu masuk standar buat operasi-operasi rahasia. Oke, kita nggak bisa paham si operatif tanpa paham medannya kan? Bayangin Indochina tahun 50-an. Ada kekosongan kekuasaan besar setelah Perancis mulai goyah. Ini ibarat tanah kosong yang subur banget. Siapapun bisa masuk dan menanam pengaruhnya. Faktanya, Amerika Serikat bayarin hampir 80% biaya perang Perancis. Coba pikirin, ini bukan sekedar bantuan, ini namanya beli akses. Mereka menciptakan celah yang sempurna buat melancarkan aksi-aksi terselubung mereka. Dan yang paling penting buat kita catat, Paule ini nggak asal gerak. Dia nggak berimprovisasi. Dia itu lagi ngejalanin sebuah playbook, sebuah buku panduan, sebuah protokol yang jelas, dan bisa di-copy-paste di mana aja. Intinya apa? Ini strategi buat menciptakan pemerintahan boneka. Kelihatannya merdeka, kelihatannya nasionalis, tapi talinya dipegang sama kekuatan asing. Sederhana, tapi efektif. Dan inilah langkah-langkah operasionalnya. Jelas banget dan bisa diulang terus. 1. Identifikasi aset lokal. 2. Kasih dia senjata. 3. Bikin kekacauan. 4. Tuduh musuh. Dan 5. Angkat aset tadi jadi pahlawan. Identifikasi, persenjatai, ledakan, salahkan, kuasai. Selesai. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Protokol ini bukan karangan loh, ini bukan fiksi. Sekarang kita akan lihat cerminannya di dunia nyata. Siap? Lihat perbandingannya. Mirip banget kan? Ini bukan kebetulan. Alden Pyle itu bisa dibilang profil psikologis dan operasional dari agen CIA beneran, Edward Lansdale. Orang yang pada dasarnya menciptakan Vietnam Selatan. Jadi, anggap aja novel ini bukan fiksi, tapi bocoran laporan dari lapangan. Dalam dunia intelijen, setiap operasi pasti ada konsekuensinya. Gak cuma di lapangan, tapi juga di perang narasi, perang informasi. Dengerin pembenaran si Pyle soal korban sipil di Saigon. Mereka mati untuk demokrasi. Nah, ini dia intinya. Collateral damage itu bisa diterima asal tujuannya mulia. Ini kalkulasi dingin yang dibungkus pakai selimut idealisme. Tentu aja, setelah metodenya kebongkar di novel, mereka nggak tinggal diam. Dimulailah kampanye balasan. Istilah kerennya, resimbolisasi. Tujuannya? Menjinakkan kritik, membungkam kebenaran. Dan lihat lini masanya. Polanya jelas banget. Selama puluhan tahun, ada usaha yang sistematis buat mengontrol ceritanya. Untuk mengubah peringatan bahaya jadi cerita kepahlawanan. Kenapa? Karena dalam protokol kayak gini, memenangkan perang informasi itu sama pentingnya dengan operasi di lapangan. Dan jangan salah, protokol Pyle ini nggak ikut terkubur di Vietnam tahun 50-an. Sama sekali nggak. Justru, ini jadi semacam fitur standar, fitur abadi dalam kebijakan luar negeri. Laporan-laporan dari lapangan selama 70 tahun terakhir mengkonfirmasi pola yang sama. Dari jalanan Saigon sampai Green Zone di Baghdad, polanya terus berulang. Hantu Alden Pyle ini gentayangan terus, cuma ganti seragam sama ganti lokasi aja. Jadi intinya apa dari semua ini? Mengerti pola ini, pola intervensi berniat baik yang ujung-ujungnya malah jadi bencana. Ini bukan cuma pelajaran sejarah, ini adalah alat analisis. Alat yang harus kita pakai untuk membaca situasi hari ini. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat analisis kalian sendiri. Kalau polanya terus berlanjut, di mana kita harus mencari si Amerika pendiam versi sekarang? Siapa dia? Berkas ditutup, akhir dari briefing.